أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita, tokoh masyarakat kita, para bapak haji dan ibu haji, terkhusus guru kita yaitu Prof. Zubaidi dan Prof. Supardi, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan khatib serta seluruh pengurus, yang sama-sama kita hormati para bapak ibu sekalian jamaah Masjid Baitur Rahman, yang semuanya insya Allah mulia dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat dan rahmat Allah kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dihantarkan oleh Allah menuju penghujung bulan Sya'ban, dan insya Allah kita semuanya akan hidup di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, sama-sama kita bersalawat atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pada kesempatan maghrib ini akan membacakan hadis berkenaan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Hadis yang kita baca dari kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Zakiyuddin Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi Al-Munzir. Sebelum kita membaca kitab beliau, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membacakan surah Al-Fatihah, Allah anugerahkan kemanfaatan ilmu yang beliau tulis, dan apa yang kita baca ini juga dan kita amalkan bermanfaat bagi beliau dan bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Talaban ridaillahi ta'ala wa ila hadratil imam Al-Hafidh Zakiyuddin Abdul Azim Ibni Abdul Qawi Al-Munziri wa usulihi wa furuhi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muqaddimah dari kitab ini, Bapak Ibu sekalian, dalam Islam ada dua ungkapan yang terkenal dalam menyambut kedatangan tamu. Ya.
Pertama, ungkapan ahlan wa sahlan. Kalau kita kedatangan tamu, ya, itu biasanya kalau orang Arab nyambutnya dengan ahlan wa sahlan. Apa arti ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya keluarga. Karena kita menyambut kedatangan saudara kita, sesama muslim, maka kita ungkapkan pas dia datang ke rumah kita, kita ungkapkan ahlan. Engkau datang ke rumahku, saya anggap sebagai keluarga. Gitu. Wasahlan, karena engkau aku anggap sebagai keluarga. Sahlan, engkau mendapatkan banyak kemudahan. Enggak usah khawatir. Kalau ingin minum ada air, iya. Kalau lapar ada makanan. Apa yang saya makan kamu juga ikut makan. Nah, itu ungkapan ahlan wa sahlan. Ungkapan kedua itu marhaban. Marhaban ini digunakan untuk menyambut tamu besar. Ya, menyambut tamu besar, dan seringkali ulama hanya memakai pada dua. Pertama, menyambut kedatangan Rasulullah. Menyambut kedatangan Rasulullah. Marhaban ya Rasulullah. Makanya di tradisi sebagian masyarakat kita ada istilah marhabanan. Iya. Allah marhaba ya nurul aini marhaba. Itu. Yang kedua, diungkapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Untuk menyambut Rasulullah, untuk menyambut Ramadan, ulama itu tidak menggunakan ahlan wa sahlan. Maka ungkapan yang banyak kita lihat dalam tulisan-tulisan, dalam syair-syair, itu biasanya marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tuh, biasa syair gitu, ada lagunya. Itu ungkapan dengan kata-kata marhaban. Apa arti marhaban? Marhaban itu asal katanya dari rahiba yarhab. Artinya berlapang-lapang, berlapang dada. Ya, karena tamu yang datang kepada kita itu atau kepada seseorang itu akan menjadi tamu yang menjadi harapan besar. Iya. Tamu yang dapat mencerahkan kehidupan, tamu yang dapat mengubah alur kehidupan, tamu yang menjadi harapan untuk menggapai masa depan yang baik. Makanya istilahnya dengan kata-kata marhaban. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Ramadan. Artinya apa? Selamat datang ya Rasulullah, selamat datang ya Ramadan. Aku sambut kedatanganmu dengan lapang dada, dengan segala jiwa dan ragaku. Apapun yang kau perintahkan ya Rasulullah, dan apapun yang diperintahkan, dianjurkan di bulan suci Ramadan, maka saya akan melaksanakannya dengan lapang hati, senang hati. Jiwa ragaku akan siap melakukannya. Itu begitu. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ini ketika menyambut Ramadan dan menyambut Rasulullah diungkapkan dengan kata-kata marhaban, bukan ahlan wa sahlan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, kenapa begitu? Karena ada ungkapan, ya, karena masih dipersiskan ini hadis atau ungkapan, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah.
Barang siapa yang berbahagia, yang senang ya dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka dia akan masuk surga. Bapak Ibu sekalian, ada orang ini bahagia bulan Ramadan macam-macam. Iya. Bahagia yang mana yang menghantarkan orang masuk surga? Orang yang beriman senang dengan bulan suci Ramadan, bahagia dengan bulan suci Ramadan, karena di situ dia punya harapan besar untuk mendapat ampunan Allah, untuk mendapat bimbingan Allah dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mesti dilakukan dan dianjurkan di bulan suci Ramadan. Maka terjadi proses pembenahan diri, perbaikan diri, dan proses pemulihan diri ya. Maka dia senang. Ada orang senang karena di bulan suci Ramadan banyak loka ya. Yang dagang dengan harapan nanti insya Allah meningkat dagangannya, dan macam-macam. Makanya Bapak Ibu sekalian, di hadis ini Rasulullah mengungkap bahwa Ramadan adalah digambarkan sebagai tamu besar yang sangat diharapkan kedatangannya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau bersabda, ini bersumber dari Salman, sahabat Nabi nama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala. Apa kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Syawal min Sya'ban. Rasulullah pernah menyampaikan khutbah kepada kami. Khutbah itu disampaikan di akhir bulan Sya'ban. Ini seperti kita ini, di akhir bulan Sya'ban. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Lihat, akan nampak kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu, kenapa bulan ini bulan agung, bulan penuh keberkahan? Nabi menjelaskan, di bulan itu ada satu malam yang nilainya malam itu apabila beribadah khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan, bulan yang Allah jadikan untuk berpuasa merupakan kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan bangun malam salat tarawih di malam-malam bulan suci itu adalah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang di bulan itu, di bulan Ramadan, melaksanakan pendekatan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, kaman adda faridatan fima siwah, itu pahalanya seperti dia melaksanakan amalan wajib
di bulan selain bulan Ramadan. Nih, keberkahan Ramadan tuh kata Nabi, kalau seseorang niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dari kebaikan yang dia lakukan, bukan untuk selain Allah, hanya untuk mendapatkan ridha Allah, itu nilainya seperti dia melaksanakan kewajiban di bulan yang lain. Terus apa kata Rasulullah? Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Keberkahan yang lain adalah siapa yang melaksanakan satu kewajiban. Seperti kita sholat maghrib, ya. Itu satu kewajiban dilakukan di bulan suci Ramadan, kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa, seperti dia melakukan kewajiban itu 70 kali kalau dilakukan di bulan selain bulan Ramadan. Jadi satu kali sholat maghrib di bulan suci Ramadan sama seperti sholat 70 hari berarti, ya gitu. Terus apa kata Rasul? Keberkahan bulan suci Ramadan itu dan keagungannya juga wa huwa syahrus sabri, dan bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Sabar di sini artinya apa? Mendahulukan Allah. Ya, mendahulukan Allah, mendahulukan kepentingan Allah. Dan segala sesuatu ukurannya, seseorang akan melakukan sesuatu, dia berpikir ini diridhai Allah atau tidak. Ini akan mengundang keridhaan Allah atau sebaliknya. Nah, ketika itu seseorang dihadapkan sesuatu, kemudian dia timbang-timbang, maka dia pilih adalah kehendak Allah, keinginan Allah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana apabila seseorang itu melakukan sesuatu dengan kesabaran? Di surah An-Nahl Allah berfirman begini, wala najziyal ladzina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami benar-benar akan memberikan ganjaran kepada orang yang sabar itu bi ahsani ma kanu ya'malun, ganjarannya lebih baik dari apa yang biasa mereka lakukan. Nah, bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran, makanya ganjarannya berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Di surah Az-Zumar Allah juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu disempurnakan ganjaran pahala perbuatannya dengan kesabaran itu bighairi hisab, enggak dihitung lagi atau tak terhitung atau tak terhingga. Ini karena ini bulan Ramadan, besok itu adalah bulan sabar, maka pahala yang dilakukan itu minimal, di hadis ini minimal, ya, satu kebaikan dilakukan oleh seseorang itu seperti dia melakukan amal wajib. Amal wajib satu kali dilakukan seperti dia mengamalkan amal wajib 70 kali di bulan yang lain. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran tadi dalam Al-Quran, ya,
di surah An-Nahl ayat 96 dan Az-Zumar itu di ayat 10, itu seperti itu tadi. Makanya orang yang beriman ketika akan datang bulan suci Ramadan senangnya bukan main. Kenapa? Ada harapan untuk menutupi segala kekurangan dirinya di masa-masa lalu. Insya Allah kita akan raih berbagai macam kebaikan. Kita lanjutkan hadisnya. Was-sabru sawabuhul jannah. Dan kesabaran itu ganjarannya adalah surga. Kenapa? Karena sabar itu sulit. Ya, berlaku dan perilaku sabar itu sulit. Puasa dengan segala kesungguhan kita yang hanya untuk menggapai ridha Allah bukan suatu yang mudah. Ya. Maka apabila dilakukan dengan benar sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah, maka ganjarannya adalah surga. Wa syahrul muwasat, dan bulan Ramadan itu adalah bulan penuh kasih sayang, berlimpah kebaikan, dan setiap manusia berusaha untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu dalam kesehariannya beliau terkenal orang yang sangat baik. Maka di bulan suci Ramadan, kebaikan Rasulullah lebih dari apa yang pada bulan-bulan selain Ramadan. Ini makanya sahrul muwasat wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan ditambahkannya rizki orang yang beriman. Bagaimana itu? Man fatara fihi shaiman. Barang siapa yang memberikan bukaan, ya, makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidunubihi, itu menjadi sarana bagi dia untuk mendapatkan ampunan dosa-dosanya. Wa itqu raqabatihi minan nar, dan sebagai pembebas dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, dan bagi orang yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, itu dia dapat pahala seperti orang yang melaksanakan puasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Ini enak banget, enak bener ya. Kalau pas bulan Ramadan kita banyak duit, dan bukan hanya banyak duit, tapi gemar bersedekah. Kita titip duit kita di masjid-masjid untuk buka puasa. Bapak Ibu sekalian, pengalaman kami waktu tinggal di Mesir dulu. Bagaimana orang Mesir, Pak Bu? Kalau bulan suci Ramadan, itu orang-orang kaya di Mesir, mereka tuh pasang tenda. Pasang tenda. Untuk apa pasang tenda? Jadi mereka menyediakan bukaan untuk orang berpuasa. Siapapun boleh makan di situ. Itu orang-orang kaya di Mesir begitu. Jadi kami waktu kuliah di Mesir tinggal milih aja. Iya, mau berbuka puasa di rumah yang mana gitu. Sampai kami hafal, Senin ini lauknya apa, di sini lauknya apa, hari Selasa di sini apa. Ini tinggal milih. Kalau pengen makan daging, berarti di situ. Pengen makan ikan, di situ. Jadi tuh di Mesir tuh kebiasaan seperti itu. Orang-orang kaya di Mesir, kalau bulan suci Ramadan buka tenda di depan rumahnya bebas. Bahkan orang-orang non muslim pun ikut makan. Berkah untuk seluruh manusia. Di Mesir itu banyak suku Kipti, orang Kipti, Kristen Ortodok. Mereka banyak yang
dari kaum du'afanya, itu ikut makan di situ, nggak dilarang. Jadi keberkahan Ramadan itu dirasakan oleh seluruh manusia kalau di Mesir tuh, ikut makan bareng-bareng. Kenapa? Ini motivasinya dari hadis ini. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, duit 1.000 kita keluarkan misalnya, iya, makanya kalau Ramadan ada kotak amal, ada kotak berbuka di masjid itu disediakan. Di depan masjid, pengurus masjid upayakan untuk membuat kotak untuk berbuka puasa sebagai sarana bagi orang-orang Islam yang ingin mendapatkan pahala puasa orang lain, dan menjadi sarana untuk bagi kaum muslimin yang dalam perjalanan mereka belum sampai rumahnya udah masuk waktu azan maghrib. Maka Bapak Ibu sekalian, duit 1.000 terkumpul dengan ratusan ribu semuanya dengan jutaan, maka orang makan dari duit itu, maka mereka itu semua yang berbuka di masjid, orang yang ngasih 1.000 dapat pahala orang semua yang berbuka puasa. Enak nggak Pak? Enak. Puasa kita boleh jadi belum tentu diterima, tapi puasa yang orang ikut yang berbuka puasa, iya, ada pelajar, mahasiswa, ada orang yang taat, ada orang yang musafir yang soleh ikut berpuasa itu, mereka ikut berbuka dan puasa mereka itu insya Allah dikabulkan, maka kita dapat termotivasi dari situ, iya, untuk mendapatkan kebaikan dari puasa orang lain, untuk mendapatkan pahala puasa orang lain. Ini makanya kalau yang umroh Ramadan, iya, yang umroh Ramadan, coba Bapak Ibu sekalian punya duit usahakan umroh Ramadan. Nanti kita akan saksikan. Jadi orang-orang kaya itu mereka menyuruh pembantunya untuk menggelar sepanjang plastik itu, ya, isinya makanan, mereka berlomba-lomba. Waktu sahur pun begitu. Ada orang yang bersedekah untuk sahur. Kenapa? Karena orang yang memberikan makan sahur juga dia mendapatkan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sepanjang nasi itu, air itu ada dalam diri orang yang berpuasa, maka sepanjang itu dia mendapatkan pahalanya. Insya Allah. Terus qalu ya Rasulullah, ini Bapak Ibu sekalian, karena para sahabat mendengarkan apa yang disampaikan Rasul, memberikan bukaan untuk orang yang berbuka puasa itu dapat pahala puasanya. Ini para sahabat penasaran. Para sahabat yang hidupnya belum berkecukupan termotivasi juga pengen memberikan bukaan untuk puasa, tapi nggak punya duit. Maka mereka mengejar dengan pertanyaan. Apa pertanyaan para sahabat itu? Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yafturus shaim. Ya Rasulullah, enggak semua kami ini bisa ngasih makan untuk orang berbuka ya Rasulullah, gitu. Karena sebagian kami ini hanya cukup untuk makan kami aja. Iya. Enggak seperti orang yang lain tuh, pedagang, orang yang beruntung, punya harta. Enggak semua kami bisa itu ya Rasulullah. Ini sahabat bertanya, saking pengen mendapatkan pahala tapi enggak punya apa-apa. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'tillahu hadzal thawab, Allah memberikan pahala ini untuk orang yang memberikan bukaan, man fatara shaiman, memberi makan bagi orang yang berpuasa, ala tamratin, walaupun hanya memberi 1 biji korma. Dengan sebuah korma aja tuh, iya,
Korma yang kita kasih dimakan orang yang berbuka puasa, kita dapat pahalanya. Au ala syarbati ma'in, atau hanya segelas minuman. Tuh, niat untuk mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Niat untuk menolong orang yang berpuasa. Au sadaqatil labanin. Lihat, au madzaqatil labanin, atau seteguk susu. Lihat nih Bapak Ibu sekalian, itu makanya tadi saya bilang, ketika kita ngasih duit 1.000 di kotak untuk bukaan puasa di masjid, duit kita nyampur dengan duit orang lain yang disediakan untuk berbuka puasa, maka itu dibelikan makan berpuasa, maka kita mendapatkan pahala orang berpuasa yang ikut berbuka di masjid ini. Maka berlomba-lombalah untuk memberikan bukaan puasa. Puasa kita ini belum tentu sempurna, maka kita mendapatkan puasa orang lain. Gitu. Ini pentingnya kita membaca kitab hadis, dan masjid hendaknya memfasilitasi masyarakat untuk bisa berbagi untuk berbuka puasa. Kita lanjutkan hadisnya. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan ini awalnya adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan, wa akhiruhu itqum minan nar. Rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, kesempatan untuk bisa hidup di bulan suci Ramadan adalah anugerah, adalah rahmat. Maka siapa yang bisa melakukan perintah Allah di bulan suci Ramadan, maka ini menjadi sarana ampunan terbaik untuk pengguguran dosa-dosa. Maka kalau dia melaksanakan puasanya dengan baik, maka insya Allah itqum minan nar, dia terbebas dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, lihat, man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu. Siapa yang meringankan beban kerja budaknya atau beban kerja karyawannya, iya, maka itu menjadi sarana ampunan baginya. Makanya jam kerja di bulan suci Ramadan itu dikurangin, ya. Jam belajar di sekolah, di universitas juga, di mana-mana. Makanya di sini dianjurkan seorang muslim betul-betul memperhatikan kalau dia punya karyawan, punya pegawai, perhatikan apa yang menjadi kebutuhan di bulan suci Ramadan, paling tidak mengurangi bebannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wastaksiru fihi min arba'i khisalin." Kalau kalian hidup di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, istaksiru, perbanyaklah. Nih, apa yang perlu diperbanyak? Kalau kalian berada dan hidup di bulan suci Ramadan, perbanyaklah 4 hal. 4 hal ini diperbanyak. Apa itu? Khaslataini turduna bihima rabbukum. 2 dari 4 hal itu kalau dilakukan itu mengundang ridhonya Allah bagi kalian, kata Rasul begitu. Ini 2 dari 4 hal yang mesti diperbanyak di bulan suci Ramadan. 2 hal kalau dilakukan dengan baik, maka ini akan mengundang ridho Allah bagi kalian. Wa khoslataini la ginaa bikum anhuma.
Dan 2 hal lagi dari 4 itu menjadi kebutuhan kalian semuanya. Apa 4 hal itu? Fa ammal khoslatani tsnatani turduna bihima rabbukum. Adapun 2 hal yang apabila kalian lakukan itu kalian mendapatkan ridha Allah. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Berbanyaklah bersyahadat, menyaksikan, merenung tentang kebesaran Allah. Makanya banyak ulama-ulama tempo dulu ya, dan sebagian masyarakat kita tuh paling tidak mengajak masyarakat setelah sholat tarawih zikir bareng dengan bertahlil la ilaha illallah. Ini sumbernya hadis ini dari Salman Al-Farisi. Maka sebagian masjid-masjid itu habis tarawih itu imamnya melanjutkan dengan zikir tahlil la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa tastaghfirunahu, dan perbanyaklah istighfar di bulan suci Ramadan. Nih, kalau tahlil la ilaha illallah dengan merenungi kebesaran Allah di hati kita dan kemudian beristighfar sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan, itu mengundang ridha Allah kepada kalian. Itu kata Rasulullah. 2 hal lagi, sedikit lagi. Wa ammal khoslatani tsnatani la ginaa bikum alaihima. Adapun 2 hal ya, yang itu menjadi kebutuhan kalian semua yang mesti kalian perbanyak di bulan suci Ramadan adalah fatas'alunallahal jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Perbanyaklah oleh kalian memohon kemudahan untuk mendapatkan surga dan memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Makanya yang sering dibaca apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Makanya ada sebagian masyarakat kita, ulama kita, doa ini disisipkan di antara 2 rakaat salat tarawih. Kenapa? Karena ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melalui jalur Salman Al-Farisi. Karena waktunya habis, mudah-mudahan apa yang kita baca dari hadis ini memotivasi kita untuk berlomba-lomba mendapatkan ridha Allah dengan melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah dan dianjurkan Rasulullah di bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.